Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ripiaska Nabila dari Ekson MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Salsabila Jara, saya dari 12 IPA 4. Saya absen 32. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sartika Marani. Nama saya Siti Rahman Nabila. Perkenalkan, nama saya Tartara Bimanyu dari kelas 12 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Yusuf Anwar dari kelas 12 MIPA 4. Latar belakang dari laporan penelitian kelompok kami adalah biologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang sebuah kehidupan makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Dengan ilmu biologi ini, manusia bisa melakukan berbagai rangkaian pemanfaatan sumber daya alam untuk kehidupannya. Selain pemanfaatan sumber daya alam, ilmu biologi juga dapat mengetahui bagaimana proses kehidupan suatu makhluk hidup dari berbagai jenis makhluk hidup, baik manusia, tumbuhan, maupun hewan, serta unsur yang ada di alam semesta ini. Salah satu topik pembahasan di ilmu biologi yang akan kami bahas di dalam laporan penelitian ini adalah pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Di pembahasan ini kami akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan salah satu tanaman yang kami pilih sebagai objek penelitian. Di proposal ini kami juga dapat mengetahui suatu proses kehidupan satu tanaman dalam berbagai prosesnya. Kelompok kami mencoba untuk meneliti proses pertumbuhan dan perkembangan satu tanaman, yaitu tanaman kacang merah. Dengan berbagai pertimbangan, kami meneliti berbagai proses dan faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang kami pilih adalah faktor eksternal, yaitu komposisi air. Dengan penelitian ini, kami dapat mengetahui suatu proses tumbuh kembangnya tanaman kacang merah dengan pengaruh komposisi air yang kami teliti. Rumusan masalah kelompok saya yaitu bagaimana pengaruh komposisi air terhadap penumbuhan kacang merah. Berikut hipotesis-hipotesisnya. Yang pertama, hipotesis nol. Hipotesis nol yang berisi tidak ada pengaruh komposisi air terhadap penumbuhan tanaman kacang merah. Yang kedua, hipotesis alternatif, yaitu adanya pengaruh komposisi air terhadap penumbuhan tanaman kacang merah. Yang ketiga, variabel bebas, yaitu komposisi air. Yang keempat, variabel terikat, yaitu penumbuhan tanaman kacang merah. Yang kelima, variabel kontrol, yaitu kapas 2 lapis. Tujuan praktikum yang pertama mengetahui pengaruh cahaya dan komposisi air terhadap pertumbuhan biji kacang merah. Kedua, mengetahui perbedaan pertumbuhan biji kacang merah di dua tempat berbeda. Ketiga, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan biji kacang merah di dua tempat. Manfaat praktikum. Beberapa manfaat yang bisa kita peroleh dari percobaan atau penelitian yang kita lakukan yaitu sebagai berikut. Untuk siswa, manfaat bagi siswa dengan adanya praktikum ini yaitu pengetahuan siswa tentang faktor komposisi air dan media perkecambahan dalam mempengaruhi pertumbuhan tanaman khususnya kacang merah. Bab 2, kerangka teoritis. A. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan proses pertambahan volume dan jumlah sel yang mengakibatkan bertambah besarnya organisme. Pertambahan jumlah sel terjadi karena adanya pembelahan mitosis dan bersifat irreversibel, artinya organisme yang tumbuh tidak akan kembali ke bentuk semula. Perkembangan adalah suatu proses kemajuan yang terjadi karena berangsur-angsur dari kompleksitas rendah dan kompleksitas tinggi dan terjadi diferensiasi. Perkembangan bersifat reversibel, artinya organisme yang tumbuh dapat kembali ke bentuk semula. B. Tanaman kacang merah. Tanaman kacang merah tergolong dalam tanaman semak merambat yang membutuhkan penyangga ketika tumbuh. Kacang merah tumbuh dengan memiliki tinggi sekitar 3,5 meter hingga 4,5 meter, sedangkan buahnya berbentuk polong serta memanjang. Dalam satu polong umumnya terdapat 2 hingga 3 biji kacang merah. Bentuk biji kacang merah memiliki ukuran lebih besar dibanding biji kacang hijau ataupun kacang panjang, dengan kulit biji berwarna merah tua atau merah bata. Tanaman kacang merah dapat tumbuh dengan cepat apabila terdapat faktor eksternal dan faktor internal yang mendukung untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian ada faktor pertumbuhan dan perkembangan yang mempengaruhi. Yang pertama ada faktor cahaya.
Nah, cahaya itu bermanfaat bagi tumbuhan, terutama sebagai energi yang nantinya akan memproses fotosintesis. Cahaya juga berperan dalam proses pembentukan klorofil. Tapi, cahaya juga dapat bersifat penghambat atau inhibitor pada proses pertumbuhan. Hal ini terjadi karena cahaya dapat memicu difusi oksin ke bagian yang tidak terkena cahaya, sehingga pada proses perkembangan atau perkecambahan yang diletakkan di tempat gelap akan menyebabkan terjadinya etilosi, di mana kacang merah tumbuh lebih panjang tapi tidak subur pertumbuhannya. Yang kedua, ada faktor dari suhu. Suhu yang cukup atau yang suhu ruangan dapat mengoptimalkan kerja hormon-hormon tumbuhan, kerja enzim atau hormon secara internal. Nah, tumbuhan juga sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Jadi semakin panas atau semakin dingin suhu ruangan, maka hormon pertumbuhan semakin tidak bekerja. Dan yang terakhir, ada faktor dari komposisi air, yaitu air sangat diperlukan oleh tumbuhan sebagai media terjadinya reaksi kimia. Dan tanaman kacang merah yang kekurangan air akan semakin lama akan semakin layu. Kali ini saya akan membahas tentang setting penelitian. Lokasi Jalan Terusan, Gor Pakansari, Bumi Bastari, nomor 7, RT 02 atau RW 09. Situasi di luar ruangan dengan suhu 33 derajat. Waktu pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan dalam hitungan hari terhitung dari hari Kamis sampai Rabu, tanggal 05 sampai 11 Agustus 2021. Terima kasih. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Kelompok kami menggunakan metode observasi kuantitatif, yaitu metode ini dilakukan dengan cara mengukur pertumbuhan tanaman kacang merah menggunakan alat ukur seperti penggaris, lalu dicatat dalam tabel. Kemudian ada alat bahan dan langkah kerjanya. Pada alat dan bahan ada 2 buah gelas plastik, 1 mangkok, kacang merah, air 175 ml, dan 4 buah kapas. Kemudian langkah kerjanya yaitu rendam kacang merah dengan air biasa di mangkok selama 3-5 menit. 2. Siapkan gelas yang akan diisi dengan kacang merah. 3. Basahi kapas masing-masing 2 kapas untuk ditaruh di gelas A dan 2 kapas lagi ditaruh di gelas B. Kemudian pilih kacang merah yang terendam dan masukkan ke dalam gelas plastik masing-masing 4 buah. Kemudian gelas A diisi dengan 2 kapas basah dan 4 buah kacang merah, sedangkan gelas B diisi dengan 2 kapas basah dan 2 kacang merah yang komposisi airnya lebih banyak atau lebih terendam kacangnya. Dan yang terakhir, letakkan di tempat yang tak terlindung sinar matahari. Kemudian di bab 5 ada hasil penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan selama 7 hari. Pada hasil penelitian ini, kita menggunakan 2 gelas yang isi komposisi airnya itu berbeda. Pada gelas A, komposisi airnya sekitar 10 ml air, dan pada gelas B sekitar 15 ml air. Hari pertama pada tanggal 5 Agustus 2021 pukul 14:18 ada permulaan percobaan. Di gelas A belum mulai tumbuh akar, dan di gelas B pun juga sama, belum mulai tumbuh akar. Hari kedua yaitu 6 Agustus 2021 pukul 14:15 2 buah kacang merah di gelas A sudah mulai tumbuh akar sedikit, dan di gelas B belum mulai tumbuh akar sama sekali. Hari ketiga yaitu 7 Agustus 2021 pukul 14:02 2 buah kacang merah di gelas A akarnya mulai sedikit memanjang, dan di gelas B 1 buah kacang merah yang ada di gelas B mulai tumbuh akar. Hari keempat tanggal 8 Agustus 2021 pukul 14:16 di gelas A 2 buah kacang merah akarnya semakin memanjang dan sedikit berwarna hijau dan
kulit kacangnya sudah sedikit mulai mengelupas. Sedangkan di gelas B, satu buah kacang merah di gelas B mulai sedikit panjang dan berwarna hijau, sedangkan 3 buah kacang lainnya masih belum tumbuh akar. Kemudian hari kelima 9 Agustus 2021 pukul 14.05, 2 buah kacang merah di gelas A, satu kacang merahnya mulai tumbuh batang sedikit lebih tinggi sekitar 0,5 cm dan kulitnya sudah terkelupas semua dan sudah terlihat daunnya sedikit, dan satu kacang merahnya lagi masih tumbuh akar. Pada gelas B, satu buah kacang merah yang ada di gelas B, kulit kacang merahnya mulai mengelupas dan akarnya sedikit lebih panjang, sedangkan 3 kacang merah lainnya juga masih belum tumbuh akar. Pada hari ke-6 10 Agustus 2021 pukul 14.19, 2 buah kacang merah yang ada di gelas A masih tumbuh akar dan satu kacang merahnya batangnya itu semakin tinggi dengan mencapai 7 cm dan daunnya mulai semakin terlihat, dan satu kacang merahnya lagi masih belum tumbuh akar. Kemudian di gelas B, satu buah kacang merah di gelas B, kulit kacangnya mulai mengelupas dan akarnya semakin panjang setinggi 0,5 cm dan 3 kacang merah lainnya juga masih belum tumbuh akar. Hari ke-7 yaitu hari terakhir 11 Agustus 2021 pukul 13.59, 2 buah kacang merah masih tumbuh akar pada gelas A, dan tapi satu kacang merahnya lagi batangnya semakin tinggi dengan mencapai 14 cm dan daunnya terlihat secara menyeluruh, dan satu kacang merahnya lagi masih juga belum tumbuh akar. Pada gelas B, satu buah kacang merah di gelas B, kulit kacang merahnya sudah terkelupas semua dan akarnya semakin panjang dan tingginya 3 cm. Namun 3 kacang lainnya juga masih belum tumbuh akar. Jadi pembahasan dalam laporan ini adalah berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan, ditemukan bahwa kadar komposisi air memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang merah. Hal ini dikarenakan semakin banyak kadar air yang diberikan, maka semakin cepat pula laju pertumbuhan tanaman kacang merah. Terdapat kadar air yang optimal agar pengaruh perkecambahan dan pertumbuhan tanaman kacang merah dapat maksimal, sehingga pemberian kadar air yang terlalu berlebihan membuat pertumbuhan kacang merah menjadi layu atau pertumbuhannya kurang maksimal. Nah, dengan kata lain, pertumbuhan pada tanaman kacang merah A akan menghasilkan hasil yang lebih panjang karena diberikan air yang sesuai atau yang cukup. Dengan itu, sebaliknya, tanaman kacang merah yang B, karena diberikan air yang berlebih, maka pertumbuhannya akan lebih sedikit atau kurang panjang. Selain itu, hal yang mempengaruhi tumbuhan yaitu dari faktor eksternal dan hormon. Hormon juga dapat mempengaruhi pertumbuhan karena menghasilkan pesan atau sinyal kepada sel untuk melakukan pembelahan dan juga dapat mengaktifasi enzim loh. Hormon auksin adalah hormon yang mempengaruhi laju pertumbuhan pada tanaman kacang merah kali ini. Hormon auksin dapat mempengaruhi pertumbuhan karena menghasilkan pesan atau sinyal kepada sel. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengaruh komposisi air terhadap pertumbuhan tanaman kacang merah dapat dipengaruhi oleh kadar komposisi air yang diberikan dan faktor internal dari tanaman tersebut, yaitu hormon auksin, untuk mempercepat laju pertumbuhan pada tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ripiaska Nabila dari Ekson MIPA 4. Di sini saya akan membahas tentang kesimpulan. Kesimpulannya itu dari penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa terdapat pengaruh kadar komposisi air terhadap aktivitas enzim untuk memacu hormon auksin menjadi aktif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengaruh komposisi air terhadap pertumbuhan tanaman kacang merah dipengaruhi oleh kadar komposisi air yang diberikan oleh faktor internal dari tanaman, yaitu hormon auksin yang mempercepat laju pertumbuhan pada tanaman. Kadar komposisi air memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang merah.
Semakin banyak kadar air yang diberikan, maka semakin cepat pula laju pertumbuhan tanaman kacang merah. Tumbuhan kacang merah A yang diberikan air yang cukup menghasilkan pertumbuhan tanaman kacang merah yang lebih panjang. Sebaliknya, tumbuhan kacang merah B yang diberikan air lebih dari komposisinya menghasilkan tumbuhan kacang merah yang kurang panjang pertumbuhannya. Terdapat faktor internal dari hormon yang mempercepat laju pertumbuhan dari tanaman kacang merah.